kembali dengan channel Tips Abah. Ya, kali ini kita masih di seputar tips Microsoft Word. Oke, tips pertama adalah bagaimana cara membuat teks random. Ya, caranya adalah dengan mengetik sama dengan, kemudian kita ketik RAND, kemudian buka kurung, kemudian angka yang diinginkan, misalnya 9, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Itu adalah tips pertama untuk membuat teks secara random. Kemudian tips nomor 2 adalah membuat file new window. Kita klik di sini menu toolbarnya di view, kemudian setelah kita ketik, misalnya kita ketik tambahin di sini, kita buka new window, klik new window, maka di Microsoft Word akan ada dua window, nomor 1 dan nomor 2 di sini, dan isinya sama persis. Ya, di sini ada tambahan ini, dan di file nomor 2 juga ada tambahan ini. Misalnya di file ini kita mengetik lagi tambahan, misalnya nasi soto ayam, maka di nomor 1 juga akan ada nasi soto ayam. Dan ketika kita ngeklik juga di menu toolbar view, kemudian kita klik new window juga, maka di sini akan ada 3 window Microsoft Word dengan isi yang sama. Kemudian tips selanjutnya adalah di daftar isi. Misalnya teman-teman yang sedang bikin skripsi atau tesis atau karya tugas kampus yang membutuhkan membuat daftar isi, teman-teman nanti mau halaman berapanya nanti biar nggak bingung. Caranya adalah dengan klik split. Pertama kita buka menu toolbar view, kemudian klik split. Nah, ini satu file terbagi menjadi dua tampilan seperti ini. Tinggal kata pengantar kita lihat ada di halaman berapa, ini halaman 2. Kemudian latar belakang kita cari, latar belakang ada di halaman berapa ya ini. Oh, latar belakang ada di halaman 4 misalnya. Kemudian rumusan masalah ada di halaman berapa. Nah, rumusan masalah ada di halaman 5. Ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Berikutnya adalah memblok area yang diinginkan, tapi bentuknya tidak berupa kalimat atau paragraf. Misalnya kan kalau kita memblok biasanya kayak gini, kita blok satu kata, atau kita blok satu kalimat, atau kita blok sekalian satu paragraf. Nah, ini caranya beda. Caranya teman-teman klik Alt, kemudian ditambah Shift, nah kemudian drag ke manapun yang teman-teman inginkan. Misalnya bentuknya seperti ini, kita lepas, kemudian kita klik Ctrl C atau kita copy, kemudian misalnya kita taruh di dokumen lain, Ctrl V, kita paste, bentuknya persis seperti ini. Ini sama halnya kalau kita buka Excel, kita bisa membentuk nge-block modelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, itu persis sama kayak yang di Word seperti ini, yaitu sekali lagi caranya adalah klik Shift, kemudian Alt, kemudian bisa memblok seperti halnya dilakukan di Microsoft Excel. Mengubah ukuran dari teks yang ada di Microsoft Word. Biasanya kan kalau kita mau membesarkan atau mengecilkan, kita misalnya blok ini, kemudian kita pilih ukuran-ukuran yang tersedia di sini. Nah, misalnya kita besarkan atau kita kecilkan. Nah, tapi ada juga cara yang lebih cepat, yaitu dengan klik Ctrl, kemudian klik Ctrl, kemudian nah ini teman-teman, yaitu ini diblok dulu, kemudian klik Ctrl, kemudian klik buka kurung yang tegak, itu untuk mengecilkan. Kalau membesarkan, Ctrl ditutup kurung yang tegak.
Nah, demikian teman-teman untuk membesarkan dan mengecilkan. Selanjutnya yaitu cara membesarkan atau mengecilkan awal-awal kata dengan cepat. Misalnya ini V di sini kecil ya. Kemudian kita mau membesarkan awal-awal kata di sini menjadi huruf kapital. Caranya adalah dengan pencet Shift F3. Nah, itu nanti awal-awal katanya semua jadi besar. Kalau kita terus pencet, nah dia menjadi besar semua. Pertama tadi kan kecil semua kan ya. Kemudian ketika kita pencet satu kali, maka awal-awal katanya jadi besar, awal-awalnya doang. Kemudian ketika kita pencet lagi, maka semua kata yang kita sorot pada kalimat itu jadi besar semua. Kalau kita tekan lagi, nah jadi kecil. Berikutnya adalah cara membuat pangkat atau huruf kecil di bawah. Misalnya kita nulis di sini apa ya? Nah, kemudian kita mau jadikan duanya di sini kecil. Nah, kita bisa saja kalau misalnya kita sedang berada di menu toolbar view atau menu toolbar layout, design, insert dan lain-lain, kita akan menuju ke home dulu. Baru kita klik yang bawah sini. Nah, bagaimana kalau kita nggak harus mengakses menu toolbar yang home dulu, langsung menggunakan tombol di keyboard? Caranya adalah dengan ya ini ya, dengan dua tombol di sini. Ketika mau mengecilkan duanya, maka kita akan gunakan Ctrl plus. Ctrl langsung klik plus. Nah, dia akan kecil. Cara mengembalikannya ke bentuk normal yaitu ya Ctrl plus lagi. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin pangkat? Nah, misalnya rumus persegi sama dengan sisi kuadrat. Nah, cara menjadikan kuadratnya adalah dengan Ctrl Shift plus. Nah, dia akan jadi kuadrat. Nah, bagaimana menjadikannya ke bentuk normal? Kita pencet lagi Ctrl Shift plus lagi. Dia akan. Selanjutnya, bagaimana cara kita membuat garis? Nah, ada beberapa garis yang bisa kita bikin melalui shortcut di keyboard untuk Microsoft Word ini ya teman-teman. Yaitu ini. Nah, untuk strip kita tinggal aja minimal kita klik 3 kali atau lebih, kemudian klik enter. Nah, ini untuk garis lurus. Bagaimana kalau kita pakai yang underscore ya namanya ya, garis yang di bawah ini beda ya sama yang ini ya, tapi ini yang bawah, kita bawahnya minimal 3 kali juga, kemudian enter. Nah, ini lebih tebal sama garisnya dengan yang strip, tapi ini yang versi bawahnya ini yang lebih tebal. Kemudian kalau kita pakai sama juga minimal 3, kemudian kita enter. Nah, ini untuk versi 2 garis langsung ya. Kemudian kalau kita pakai negasi, ini tanda negasi, kemudian kita enter. Nah, bentuknya gini ya, kayak zigzag gitu ya teman-teman. Kemudian kalau kita pakai tanda bintang sama 3 minimal, kemudian kita enter, jadinya ini dot garis yang bentuknya dot titik-titik. Kemudian selanjutnya adalah tips bagaimana kita menjumlahkan seperti yang ada di Microsoft Excel terkait perhitungan sederhana dalam bentuk tabel. Misalnya kita punya data seperti ini ya teman-teman, kita klik insert, kita ada tabel seperti ini ya, kemudian kita masukkan contoh angka, misalnya begini. Kemudian kita pengen menjumlahkan ke kanan dan ke bawah. Nah, pertama-tama kita jumlahkan 70 dan 20. Caranya kita taruh kursor di tempat kosong di bawahnya kedua data tersebut 70-20. Kita taruh di sini kursornya.
Kemudian kita klik layout ya, layout, kemudian kita klik formula, maka dia sudah memberikan apa namanya saran untuk rumus yang akan digunakan sebaiknya. Maka kita tinggal klik OK. Nah, maka sudah terjumlahkan. Nah, ini kebetulan aja kalau datanya cuma 2. Kalau datanya banyak, ya kalau misalnya mau sempat pakai Excel. Kalau nggak sempat, maka ini bisa menjadi alternatif pakai cara yang ada di Microsoft Word ya. Kemudian 30 dan 10 sama ya. Sebenarnya nggak usah diblok ya. Kemudian kita taruh kursor di bawahnya, kita klik formula sini, fitur formula yang ada di menu toolbarnya layout. Kemudian above, oke. Kemudian di sini, nah kita sekarang mau menjumlahkan ke kanan. Tadi kan ke bawah, sekarang ke kanan 70 sama 10. Kita jumlahkan formula. Nah, dia sudah ada sarannya, yaitu pakai penjumlahan dari data-data yang ada di kiri. Nah, oke. Nah, 70 sama 10 80. Kemudian di sini juga, ini harusnya left ya, left ini. Nah, ini. Kemudian di sini kita juga mau jumlahkan, dia mau dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, ini sama aja ya, harusnya 130. Maka kita cek, oke 130. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat tabel dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Jadi bukan tabelnya dulu baru masukin datanya, tapi ini datanya ada duluan. Misalnya begini, satu, dua, tiga, misalnya begini ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana ya? Kita blok data yang kita inginkan untuk jadi tabel, kemudian kita ke menu toolbar insert, kemudian kita table, kemudian kita pilih convert text to table. Kita merubah teks ke bentuk tabel. Dan kita oke. Nah, demikian ini sudah jadi bentuk tabel yang rapi ya teman-teman.